Assalamualaikum. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Resa Amanda Asbulo, mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi S1 Kebidanan semester 4. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengembangan kapasitas ketahanan diri seorang bidan. Selamat menyaksikan teman-teman. Pembangunan kapasitas merupakan proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok individu, atau organisasi. Kemampuan tersebut guna untuk memperkuat diri sehingga mampu mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi di lingkungan individu, kelompok individu, atau organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja. Upaya dalam pengembangan kapasitas dilakukan dalam berbagai tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan sistem, yaitu kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan. Yang kedua, tingkatan organisasi, yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi. Yang ketiga, tingkatan individual, yaitu pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengetahuan, pekerjaan, dan motivasi-motivasi. Tujuan pengembangan kapasitas yaitu supaya individu, organisasi, maupun juga sistem yang dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan dalam konteks pembangunan kebidanan agar individu maupun organisasi bidan atau Ikatan Bidan Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan dapat meningkatkan pengembangan kemampuan dalam praktik kebidanan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas. Karakteristik pengembangan kapasitas dapat dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, memiliki esensi sebagai sebuah proses internal, dibangun dari potensi yang telah ada, memiliki nilai intrinsik tersendiri, mengurus masalah perubahan, dan menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik. Ketahanan diri seorang bidan dapat terbangun dengan seseorang mengenal kepribadian diri orang tersebut. Menjadi seorang bidan, selain mampu memahami kebutuhan klien, baik dalam memberikan pelayanan, bidan harus mampu mengenal dirinya terlebih dahulu. Ketahanan diri pribadi dimulai dari optimisme aktif, optimis yang bertindak untuk membentuk masa depan, percaya dan yakin akan kemampuannya untuk bertindak dengan cara care, berarti membuat perubahan. Berani gagal, berani memulai, berani mencoba, berani dengan segala yang tidak mungkin. Keberanian dan optimisme akan berpengaruh pada kesehatan psikologis dan biologis, lebih sehat dan lebih tentram hidupnya. Bidan sebagai tenaga yang profesional yang termasuk dalam rumpun kesehatan. Untuk menjadi jabatan profesional, bidan harus menunjukkan ciri-ciri jabatan profesional. Syarat bidan profesional yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang kedua, melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan. Yang ketiga, keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Yang keempat, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Yang kelima, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Yang keenam, memiliki organisasi sebagai wadah. Yang ketujuh, memiliki kode etik bidan. Yang kedelapan, memiliki etika bidan. Yang kesembilan, memiliki standar pelayanan. Yang kesepuluh, memiliki standar praktik. Yang kesebelas, memiliki standar pendidikan yang berdasarkan dan mengembangkan profesi sebagai kebutuhan masyarakat. Yang kedua belas, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi.
Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.